Halo sahabat anak Indonesia, selamat datang di tahun 2024. Di tahun 2023, Yayasan PKPA telah menerima dan mendampingi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sebanyak 132 kasus untuk Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut dilaporkan juga disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan menemukanali kekerasan terhadap anak yang terjadi di komunitas dan di keluarga mereka. Sayangnya, dari kasus-kasus yang kami dampingi ini menunjukkan bahwa pelaku ternyata juga adalah orang dekat, termasuk di institusi sekolah, di institusi rumah, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Ini menandakan harus banyaknya effort dan usaha untuk meningkatkan upaya kesadaran dan kepekaan masyarakat untuk menjadi aktor perlindungan anak dan bukan sebaliknya. Menindaklanjuti situasi dan temuan yang kami temukan sepanjang tahun ini, PKPA juga melakukan refleksi terhadap kontribusi apa saja yang sudah kami lakukan untuk membantu masyarakat dan pemerintah meningkatkan upaya perlindungan anak di Indonesia. Salah satunya adalah bergabung dengan beberapa teman-teman jaringan di Provinsi Sumatera Utara untuk menerbitkan dan mengadvokasi lahirnya Perda Perlindungan Anak di Kota Medan. Dan perda ini diharapkan bisa meningkatkan dan mendorong upaya pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan anak termasuk di ranah daring. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kapasitas aktor perlindungan anak, kita juga menerbitkan produk peningkatan kapasitas aktor perlindungan anak dengan pendekatan e-learning. E-learning ini memiliki 4 sasaran utama. Yang pertama adalah tenaga pendidik, di mana institusi sekolah juga merupakan salah satu institusi yang berpotensi mengembangkan karakter dan kemampuan anak, namun juga banyak temuan di mana terjadi kekerasan terhadap anak di sekolah. Sasaran kedua adalah aparat penegak hukum. Kita juga ingin meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum untuk mampu menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan menspesifikkan layanan-layanan apa dan peningkatan terhadap sanksi-sanksi kekerasan terhadap anak. Sasaran ketiga adalah private sector atau kawan-kawan kelompok pengusaha. Kita juga menyadari bahwa secara langsung atau tidak langsung, dampak dan praktek bisnis juga mempengaruhi pemenuhan hak anak, bahkan berdampak negatif pada perlindungan anak, termasuk usaha-usaha di ranah daring seperti penyedia jasa internet, sosial media, dan lain-lain. Sasaran keempat adalah kelompok anak sendiri. Kita menyadari bahwa kelompok anak juga merupakan aktor utama dari upaya perlindungan anak, di mana mereka tidak hanya menerima manfaat dari program ini, tapi juga menjadi bagian dari program ini. E-learning yang kami desain untuk kelompok anak adalah untuk memampukan mereka menjadi pelapor dan pelopor untuk membantu teman-teman mereka, memberi edukasi teman-teman mereka, dan menjadi bagian dari program perlindungan anak itu sendiri. Tidak hanya itu, kami juga menyasar kelompok keluarga. Di Medan dan di Pulau Nias, kami mendesain modul bernama Good Parenting yang mendampingi orang tua di 2 daerah ini untuk mampu mengembangkan pola asuh yang lebih baik. Pola asuh tanpa kekerasan, pola asuh yang mendengarkan hak partisipasi anak, dan tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup anak pada umumnya. Selain melakukan upaya peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran dan kepekaan aktor-aktor perlindungan anak dan masyarakat, kita juga mendesain kanal-kanal pengaduan layanan terhadap kasus kekerasan anak atau konsultasi terkait dengan masyarakat yang memiliki pertanyaan terkait dengan perlindungan anak. Layanan-layanan ini kami sediakan melalui kanal pengaduan di website kami. Kami juga menyediakan nomor hotline yang selalu bisa diajak berkonsultasi. Dan kami membuka layanan ini di seluruh wilayah dampingan program PKPA di Medan, Nias, di Sulawesi, dan juga di Jakarta. Salah satu aspek yang juga kami sadari memiliki dampak yang cukup signifikan pada pemenuhan hak anak adalah program-program kebencanaan atau pengurangan resiko bencana. Untuk itu, Yayasan PKPA juga saat ini gencar untuk mengembangkan program-program respon bencana yang sensitif dan peka terhadap kebutuhan anak, namun juga mengembangkan program-program penanggulangan resiko bencana dengan pendekatan anticipatory action untuk mencegah dampak yang lebih besar ketika bencana terjadi. Hal itu kita
sadari karena Indonesia juga adalah daerah rentan bencana, sehingga kita tidak hanya fokus pada respon bencana itu sendiri, tapi kita respon pada pengurangan resiko bencana, membangun ketangguhan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan, dan juga meningkatkan partisipasi anak untuk mampu juga mengambil peran dalam pencegahan resiko bencana. Salah satu pendekatan utama yang sangat kami banggakan dan juga tetap akan kami lakukan tidak hanya di 2023 tapi juga di sepanjang tahun-tahun berikutnya adalah dengan pendekatan kemitraan multipihak. Kami telah banyak melakukan kemitraan multipihak dengan pihak pemerintahan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, termasuk dengan dinas-dinas terkait untuk meningkatkan komitmen dan menjalin kolaborasi untuk upaya perlindungan anak yang lebih baik. Di 2024, kami berkomitmen untuk tetap melanjutkan program-program dan inisiatif-inisiatif dengan mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan kelompok anak. Adapun yang akan kami laksanakan adalah tetap mendorong advokasi kebijakan perlindungan anak yang lebih baik, memastikan pelaksanaan dari kemitraan-kemitraan yang sudah terlaksana di 2023, dan berkontribusi pada upaya-upaya peningkatan perlindungan anak mulai dari tingkat lokal sampai dengan tingkat nasional. Yayasan PKPA juga merupakan jejaring mulai dari di tingkat kota, provinsi maupun jejaring perlindungan anak di tingkat nasional, dan kontribusi PKPA diharapkan makin bermakna dengan praktik baik dan pembelajaran yang kami miliki di wilayah program kami di seluruh Indonesia. Mari berkolaborasi untuk melindungi anak Indonesia. Kami telah belajar banyak tentang pentingnya perlindungan anak dan bagaimana kami dapat berkontribusi dalam hal ini. Tahun 2024, kami berharap agar PKPA terus menjadi pahlawan dan terus berjalan dengan penuh semangat dan dedikasi. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh pencapaian dan kemajuan untuk kita semua. Ya Aho. Pusat Kajian Perlindungan Anak untuk mendapatkan berbagai macam materi baru yang sebelumnya saya belum tahu. Salah satunya child grooming, cyberbullying, bagaimana cara untuk bersosial media, beretika dalam sosial media, dan juga kami bahkan di training atau diajarkan untuk bagaimana sih menjadi seorang advokasi dan pendidik sebaya, dan juga kami diajarkan untuk bagaimana sih dengan cara untuk meningkatkan kepercayaan diri, bahkan public speaking juga gitu. Nah, setelah itu kami juga membuat project dan kemarin, ini baru sih 2023 kemarin, kita baru rilis yang namanya komik, jadi Digital Hero. Nah, di sini ada salah satu cerita yang saya tulis sendiri mengenai dampak cyberbullying. Selama bergabung di PKPA, aku sudah banyak melakukan hal-hal yang menurutku cukup berguna dan cukup bermanfaat bagi orang lain juga. Seperti aku sudah pernah menjadi MC, juga pernah membagikan edukasiku kepada teman-teman sebaya, dan saat ini aku tengah belajar bagaimana cara menjadi pendidik sebaya untuk teman-teman lain.